Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Ahdiat dari kelas A semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi sel eukaryotik dan prokaryotik menggunakan mind mapping. Yang pertama yaitu protozoa. Definisinya, protozoa berarti first animal, suatu bentuk sederhana kehidupan hewan dapat hidup bebas di laut, air tawar atau tanah, atau bersimbiosis atau hidup di dalam organisme lain. Hidup protozoa bergantung pada nutrisi, suhu, pH, dan beberapa protozoa bergantung pula pada cahaya. Karakteristiknya di sini ada eukariot unisel 1-150 mikrometer. Dak memiliki dinding sel, kebanyakan motile, ada flagella atau cilia atau amoeboid. Simo heterotrophs, mirip sifat hewan tetapi unisel. Aktivitas makan dilakukan dengan cara fagositosis, memakan partikel dan pinositosis atau meminum cairan atau nutrisi terlarut. Sebagian besar protozoa bersifat parasit dan memiliki dua bentuk. Dalam keadaan yang sesuai bentuknya adalah tropozoid. Jika dalam keadaan ekstrim berbentuk kista. Beberapa protozoa dikelompokkan sama dengan algae atau fungi, misalnya Euglena, slime molds. Faktornya di sini pada umumnya parasit protozoa maupun helminths masuk menginfeksi hewan dan manusia melalui vektor. Umumnya vektor berupa serangga, nyamuk, lalat, kutu, kumbang, tiks, moluska, infeksi atau transmisi hewan ke manusia. Parasit helminths termasuk parasit metazoa menginfeksi manusia, terutama di daerah tropis, terdiri dari dua pila, Platelhelminthes dan nematoda. Untuk klasifikasi helminths di sini filumnya Platelhelminthes, kelas Monogenia, kelas Cestoda, contoh Taenia, kelas Aspidogastria, kelas Digenea, filum Nematoda, kelas Rhabditida, kelas Strongyliida, kelas Ascaridida, contoh Ascaris, kelas Oxyorida, kelas Spirorida, kelas Enoplida. Untuk klasifikasi dari protozoa berdasarkan alat geraknya, Sarcodina atau bergerak secara amoeboid, Entamoeba histolytica, Mastigophora atau flagella, Trypanosoma brucei pargambensae, Trichomonas vaginalis, ciliata atau ada cilia, Balantidium coli. Sporozoa atau dak ada bentuk dewasanya, Plasmodium toxoplasma. Klasifikasi berdasarkan struktur sel di bawah elektron mikroskop. Filum Sarcomastigophora, Trypanosoma, subfilum Mastigophora, subfilum Opalinata, subfilum Sarcodina, filum Labyrinthodimorpha, Labyrinthula, filum Apicoplexa, Toxoplasma, filum Mexozoa, Ceratomexa, filum Microspora, Encephalitozone, filum Ascetospora martella, filum Celiophora, Balantidium. Selanjutnya ada algae. Fitur yang menonjol dari algae yaitu alga adalah organisme autotrofik dan mereka memiliki klorofil. Mereka adalah O2 yang menghasilkan organisme fotosintesis. 3. Dalam tubuh alga, tanaman dapat menunjukkan diferensiasi menjadi akar, batang atau daun atau jaringan sejati. Misalnya tumbuh-tumbuhan disebut talus. 4. Mereka tidak memiliki jaringan pembuluh darah. 5. Organ seks dari kelompok organ berantai ini dapat dikelilingi oleh lapisan sel steril. Tidak ada pembentukan embrio. Habitat algae yang pertama yaitu sebagian besar alga ada di air, baik air tawar atau laut. Sangat sedikit yang terestrial. Beberapa spesies alga dan jamur ditemukan dalam hubungan satu sama lain dan mereka disebut lumut. 3. Ganggang kecil yang mengambang bebas dan berenang dikenal sebagai fitoplankton.
Spesies yang ditemukan menempel di dasar perairan dangkal di sepanjang tepi laut dan danau disebut bentik. 5. Beberapa genus tumbuh bahkan dalam kondisi ekstrim seperti mata air panas, yaitu disebut thermal algae, gletser, dan salju Phascopites. Reproduksi pada alga yaitu ada 3 metode umum yang ditemukan pada alga. Yang pertama, vegetatif. Reproduksi vegetatif ini bisa terjadi di danau dengan cara yang pertama avisi, 2 fermentasi, 3 umbi, 4 tunas. Yang kedua, aseksual. Reproduksi aseksual ini terjadi melalui berbagai jenis spora. Yang pertama ada zoospora, 2 aplanospora, dan yang terakhir akinetes. Seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui penggabungan 2 gamet tergantung pada jenis gamet itu sendiri, bisa dari 3 jenis berikut. Yang pertama itu ada isogami, anisogami, dan oogami. Untuk klasifikasi alga yang yaitu menurut Average 194 sampai 1945 mengklasifikasikan alga ke dalam 11 kelas dalam bukunya Structure and Reproduction of Alga berdasarkan karakteristik berikut: 1. Pigmentasi, 2. Cadangan makanan, 3. Pengaturan flagellar, 4. Organisasi tolus, 5. Reproduksi. 11 kelas alga yang menurut Average tadi yaitu yang pertama Chlorophyceae, 2. Xanthophyceae, 3. Chrysophyceae, 4. Bacillariophyceae, 5. Cryptophyceae, 6. Dinophyceae, 7. Chromonodinae, 8. Euglenophyceae, 9. Phaeophyceae, 10. Rhodophyceae, dan yang terakhir 11. Mixophyceae. Manfaat alga bagi manusia dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu untuk fotosintesis, 2. Produsen oksigen, yang ketiga produsen dalam rantai makanan, keempat sebagai makanan, dan kelima itu dalam industri ada hidroklorid, yang kedua ada agar, 3. Idudin, 6. Ganggang dan perjalanan ruang angkasa. Selanjutnya itu ada tanaman vaskular Pteridophyta. Untuk klasifikasinya yaitu kerajaan pantai, filum Pteridophyta, subfilum filum Psilotophyta atau pakis, filum Lycophyta atau lumut klub, dan quillwort, filum Equisophyta atau ekor kuda dan ruam busuk, filum Polypodiophyta atau pakis. Karakteristik dari Pteridophyta berasal dari kata Yunani pteron, phyter, tambah piton, atau artinya tanaman. Ini termasuk tanaman vaskular tanpa biji paling primitif yang bereproduksi melalui spora. Mereka dianggap sebagai tanaman darat sejati pertama yang berkembang setelahnya Bryophytes. Mereka kadang-kadang disebut ular botani, ular tanaman kerajaan, atau amfibi kerajaan tumbuhan, karena mereka bergantung pada sumber eksternal air untuk pembuahan. Ada sekitar 11.000 spesies Pteridophytes yang hidup dikenal, mulai dari tanaman air kecil hingga pakis pohon raksasa di hutan tropis. Pteridophytes tidak menghasilkan biji melainkan menghasilkan spora. Jaringan pembuluh darah ada di semua bagian vegetatif tumbuhan. Sporophyte adalah tumbuh-tumbuhan utama dan sebagian besar adalah herba. Ini dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Percabangan batang mungkin tipe monopodial atau dikotomis. Daunnya mungkin lebih kecil atau mikropils atau lebih besar megafil. Tumbuhan tersebut mungkin homoseksual, hanya menghasilkan satu jenis spora, atau heterosporus, menghasilkan 2 jenis spora, microspora yang lebih kecil dan megaspora yang lebih besar. Untuk subfila tanaman vascularis ini yaitu ada yang pertama filum Psilotophyta atau pakis, 2. filum Lycophyta atau lumut klub dan quillwort, 3. filum Equisophyta, ekor kuda dan gerusan, 4. filum Polypodiophyta atau pakis.
Untuk reproduksi Pteridophyta, spora berkembang untuk menghasilkan gametofit haploid yang disebut protalus. Pteridophyt homoseksual menghasilkan gametofit biseksual, sementara Pteridophytes heterosporus menghasilkan gametofit tunggal. Pada gametofit reproduksi adalah tipe oogami. Organ seks pria disebut antheridia dan organ seks wanita disebut archegonia. Antheridia memproduksi anthrazoid dan archegonia yang membungkus sel telur. Pemumpukan membutuhkan air. Zigot diploid dipertahankan dalam archegonial venter di mana ia berkembang menjadi embrio. Selanjutnya menjadi monosporopit dan tumbuh menjadi tanaman dewasa yang independen. Demikianlah siklus hidup termasuk pergantian generasi sporopit diploid dengan haploid, generasi gametofitik, generasi sporopit dominan dalam siklus hidup. Untuk habitat Pteridophyta, beberapa Pteridophyta adalah terestrial dan tumbuh di tempat yang lembab dan teduh, sementara beberapa lainnya hidup di air atau hidrofit dan menempel di tanaman lain atau epifit, atau tinggal di residu atau limbah tanaman lain sapropit. Yang terakhir yaitu ada Pteridophyta atau pakis sejati. Untuk sinonimnya di sini ada Pteridophyta, Pteridophyta. Struktur dan bentuknya yaitu ukurannya bervariasi dari kurang dari 1 cm hingga tinggi 25 meter. Daun pakis adalah megapil yang biasa disebut daun, paling berlimpah di habitat tropis dan subtropis, basah tetapi sedikit yang beradaptasi dengan daerah kering. Beberapa tidak terbagi, berlipet atau seperti lidah, dan yang lain menyerupai semanggi berdaun empat atau tumbuh sedemikian rupa untuk membentuk sarang. Untuk reproduksi pakis sejati yaitu subtropit adalah fase menculuk dari siklus hidup. Spesies Sapropit palm terdiri dari daun, batang dalam bentuk limpang, dan akar adventif yang muncul di sepanjang limpang. Pada saat jatuh tempo, bilah sering dibagi menjadi beberapa bagian, disebut penai yang melekat pada pelepah atau rachis. Tangkai atau tangkai daun biasanya ada di pangkalan, sore muncul di permukaan bawah bilah orang dewasa daun. Tampilan ini sebenarnya adalah kelompok Saponaria. Ini kebanyakan ditemukan di banyak kelompok diskrit disebut sori atau similar sorus. Sori dilindungi oleh pelaku individu tipis dari jaringan ekor yang disebut indusia atau tunggal indusium. Indisium ini sering menyerupai kecil semi transparan payung menempel pada alasnya ke permukaan daun. Pakis sejati digunakan. Beberapa spesies pakis dapat dimakan dengan kolesterol dan panganan zat. Pakis lain digunakan sebagai obat. Sebaliknya, pakis Asmonda dan Petridium dipertimbangkan menjadi karsinogenik atau zat apapun yang tidak menghasilkan kanker. Pakis nyamuk akuatik atau azul menjadi tuan rumah Anabaina azulai yang mengubah nitrogen untuk menggunakan kulit tanaman seperti beras, meningkatkan produksi di sawah dan bidang lainnya. Hewan sering berakar untuk rempang pakis yang menyimpan pati. Untuk keluarga pakis sejati di sini ada Schizaceae, Telepterydaceae genus Pegopteris, Dexoniaceae, Hymenophyllaceae genus Hymenophyllaceae genus Trichum manis, dan yang terakhir Bellicinaceae. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.